Selanjutnya kita akan memasuki agenda inti yaitu sosialisasi FLS 3N jenjang pendidikan dasar tahun 2026 yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Untuk penjelasan pertama kepada Bapak Dadang Sudrajat untuk lomba gambar bercerita SD. Kepada Bapak Dadang kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya coba share screen. Sudah terlihat? Sudah ya? Belum, Pak. Sudah. Baik, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dari Puskesmas, rekan-rekan narasumber, dan Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya narasumber dari Gambar Bercerita yang akan mencoba menjelaskan lomba yang nanti akan dilaksanakan. Adapun pada tahun ini namanya berganti kembali menjadi Gambar Bercerita, yang mudah-mudahan tadi ada salah satu dari peserta yang mencoba menanyakan mengapa menjadi Gambar Bercerita kembali. Adapun pertimbangan menjadi Gambar Bercerita setelah dievaluasi pada lomba sebelumnya yang namanya Gambar Ekspresi, itu ada beberapa yang menjadi perdebatan, permasalahan yang kemudian setelah dievaluasi dikembalikan lagi ke namanya Gambar Bercerita. Adapun definisi dari gambar bercerita adalah sebuah karya gambar yang dibuat oleh anak-anak SD secara jujur, terampil, dan kreatif yang menceritakan kisah keseharian berdasarkan pengalaman dan imajinasi mereka. Tujuan lomba adalah memilih peserta yang memiliki kemampuan menggambar yang baik sesuai dengan usianya, menguji wawasan pengetahuan kepekaan peserta tentang budaya, lingkungan, interaksi sosial sebagai bentuk pengalaman atau keseharian. Kemudian menguji keterampilan teknis dan penguasaan alat serta bahan dalam menggambar. Melalui gambar bercerita dapat, mohon maaf, ini nggak kelihatan. Nggak usah di ini kan ya. Dapat ditelusuri ya. Sifat mandiri, jujur, kerja keras, ulet, tekun, rajin, disiplin, toleran, dan setia kawan. Tetap cinta tanah air dan bertanggung jawab. Kemudian menumbuh tema lomba, tema lomba secara umum adalah menumbuhkan karakter karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Syarat dan pelaksanaan akan terbagi dua, yaitu lomba babak penyisihan di tingkat provinsi. Adapun soal lombanya adalah apa yang akan kalian lakukan bila lingkungan di sekitarmu rusak. Dilaksanakan secara mandiri dengan tempat dan waktu yang tidak ditentukan. Persyaratan lomba dilaksanakan berdasarkan petunjuk atau pedoman lomba dari pusat. Gambar bercerita dibuat berwarna di atas kertas ukuran A3 dengan media krayon, cat air, pensil warna, atau mix media. Dan para peserta bisa memilih salah satu dari sekian banyak medium tersebut. Kemudian, eh, ya, ya, ya. Syarat dan pelaksanaan lomba di lomba babak penyisihan atau tingkat provinsi. Soal lomba, apa yang akan kalian lakukan bila lingkungan di sekitar merusak? Dilaksanakan secara mandiri dengan tempat dan waktu yang tidak ditentukan.
Persyaratan lomba dilaksanakan berdasarkan petunjuk atau pedoman lomba dari pusat. Gambar bercerita dibuat berwarna di atas kertas ukuran A3 dengan medium krayon, cat air, pensil warna, atau mix media. Dan peserta bisa memilih salah satunya. Pada bagian bawah, peserta diwajibkan melengkapi satu baris keterangan yang berisi nama, gambar SD, kemudian lomba gambar bercerita, provinsi, dan kabupaten kota. Gambar bercerita yang sudah selesai wajib dipoto dengan resolusi terbaik atau dengan kualitas yang tinggi minimal 1 sampai 3 MB. Proses pembuatan gambar bercerita wajib direkam dengan durasi 60 detik dan rekaman tersebut berisi tentang proses pembuatan sketsa, yaitu membuat bentuk atau membuat outline, mewarnai atau penyempurnaan gambar yang bergantian dengan wajah peserta. Kualitas rekaman harus jelas, visualnya baik, bila tidak akan mengurangi penilaian. Foto karya dan video rekaman sebagai sebuah proses pembuatan gambar bercerita wajib diunggah ke aplikasi Ajang FLS 3N SD. Bila karya yang dikirim diganti atau dibuatkan orang lain sehingga tidak sesuai dengan rekaman proses pembuatan gambar bercerita, peserta akan dinyatakan gugur. Peserta akan diseleksi untuk menjadi juara tingkat provinsi. Untuk lomba final, ketentuannya sebagai berikut. Peserta adalah pemenang dari tingkat provinsi. Soal dan peraturan serta ketentuan lomba yang lebih detail akan disampaikan pada saat lomba. Lomba dilaksanakan secara daring atau Zoom sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di bab 2. Lomba yang dilaksanakan selama 1 hari selama 4 jam dalam bentuk gambar berwarna yang dibuat di atas kertas ukuran A3 dengan medium, krayon, cat air, pensil warna, atau mix media, atau juga media campuran, dan peserta bisa memilih salah satu dari sekian medium tersebut. Pada bagian bawah dilengkapi dengan satu baris keterangan yang berisi nama, SD, gambar bercerita, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian jaringan internet harus stabil, bila terputus atau tidak tersambung lagi, dan tidak ada konfirmasi ke panitia, maka otomatis peserta akan dianggap gugur. Untuk mengatasi hal tersebut, diusahakan ada backup jaringan. Ada 2 kamera yang disimpan di depan peserta untuk menunjukkan aktivitas menggambar dan kamera dari samping untuk memantau proses menggambar yang sedang dibuat oleh peserta. Selama pelaksanaan lomba akan dipandu dan dipantau dari jauh oleh panitia. Setiap peserta yang sudah selesai lomba wajib difoto dengan resolusi terbaik minimal 1,1 sampai 3 MB yang kemudian langsung diunggah dan disubmit ke laman yang akan disampaikan kemudian. Karya asli langsung dikirim ke alamat berikut, yaitu kepada Panitia FLS 3N 2026, Pusat Prestasi Nasional, Bidang Seni dan Vokasi, Lantai 4, Jalan Garduh, RT 10, RW 02, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640. Karya diterima paling lambat sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan pada bab 2. Bila karya yang diupload, dikirim, diganti, diperbaiki, dibuatkan orang lain sehingga tidak sesuai dengan yang dibuat saat lomba, maka peserta dianggap gugur. Bila kualitas kemampuan menggambarnya dinilai tidak sesuai atau tidak sebaik dengan kualitas atau kemampuan saat lomba di kabupaten atau provinsi, maka peserta dapat langsung didiskualifikasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian ketentuan umum karya yang harus dibuat peserta, konten gambar dibuat sesuai dengan soal dan ketentuan yang diminta, tidak mengandung unsur sara, pornografi, provokatif, dan politik. Karya harus dibuat sesuai dengan soal dan media yang ditetapkan. Karya harus asli atau orisinil, dibuat oleh sendiri tanpa bantuan orang lain. Bersedia menerima sanksi apapun bila terbukti melanggar. Adapun kriteria penilaian, ini kurang lebih sama dengan lomba-lomba sebelumnya. Di antaranya adalah kelengkapan dan keaslian dokumen, kemudian
poin penilaian gambar bercerita dengan format sebagai berikut, yaitu yang diperiksa kesesuaian tema dan cerita 10%, wawasan pengetahuan terkait dengan tema yang dipilih 20%, kreativitas, ide, mengolah, menata seluruh aspek visual 20%, prinsip estetik tentang komposisi, irama, kedalaman, dimensi, dan aksen itu 20%, keterampilan menguasai unsur rupa terkait dengan bentuk, warna, garis, dan bidang 20%, penguasaan alat medium menggambar itu 10%, sehingga total itu 100%. Adapun hal-hal tambahan yang ingin disampaikan adalah biasanya ada kejadian-kejadian yang cukup signifikan pada lomba-lomba sebelumnya, yaitu dokumen tidak jelas atau tidak lengkap, kemudian juga identitas tidak dicantumkan, siswa terdaftar tapi tidak mengirim dokumen, atau salah mengirim jenis dokumen. Jadi hal-hal tersebut mohon diperhatikan oleh para peserta supaya nanti dalam proses penilaian para juri bisa menilai secara tepat, secara baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dikembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Dadang atas penjelasan dari Lomba Gambar Bercerita SD. Untuk penjelasan selanjutnya adalah Lomba Kriya SD. Kepada Bapak Zainal Rais, kami persilahkan. Udah, terima. Ini. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah sudah terlihat itu? Masih belum share screen ya? Itu ya kan? Ya itu. Ya, tapi kan Ya, itu. sementara sambil menunggu Bapak Itu Ibu. ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, untuk Kriya, nama saya Zaini Rais, juri Kriya atas 3N 2026. Yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Kota, BPMP seluruh Indonesia, sahabat-sahabat prestasi FSL 2N, khususnya Kriya ya. Nah, dalam Kriya kita pahami dulu bahwasanya menurut SK Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 94 itu Kriya itu sebenarnya didefinisikan sebagai bahasa Sanskerta yang menghasilkan karya-karya yang menggunakan alat bantu ya, memerlukan keterampilan, ketekunan, dan pertimbangan aspek estetika dan fungsi. Nah, secara spesifik itu Kriya dibuat dengan handmade ya, tangan, kemudian memiliki karakter, estetika, gagasan, konsep, fungsi, dan gaya di secara keseluruhan ada unsur craftsmanship dalamnya, dan karya-karya biasanya menggunakan jenis-jenis material yang unik.
Nah, tujuannya sebetulnya di Kriya ini terutama yang SD ya itu bisa memahami melatih nilai-nilai edukasi bagaimana peserta dapat memahami nilai-nilai kesungguhan, ketelitian dalam bekerja, kepekaan, keterampilan terhadap berbagai aktivitas kehidupan ini. Jadi di sini dapat dipetik bahwasanya di Kriya itu memiliki sifat-sifat karakter material dan proses kerja yang unik ya. Nilai-nilai tersebut bisa diambil dari bagaimana cara kita membuat karya-karya tersebut, memanfaatkan nilai-nilai kedaerahan, kemudian sebagai kekayaan budaya Indonesia dalam menghasilkan karya yang khas dan berkarakter. Nah, untuk di karya ini sebenarnya kita dibagi dua aja. Pertama, uh, Kriya itu kita utamakan produknya apa. Nah, dalam kesempatan ini kita membuat temanya adalah membuat mainan anak-anak yang khas dari lingkungan sekitar atau daerah setempat. Pada lomba ini membuat mainan anak serta diharapkan memberi nilai tambah terhadap kekayaan potensi siswa-siswa atau daerah setempat tentang bagaimana menggali nilai-nilai kedaerahan masing-masing. Karena pengerjaan produk dilakukan tetap menggunakan eksploitasi material daerah ya masing-masing secara terbatas ya menurut kualitas keterampilan maksudnya serta ketelitian yang tinggi. Sedangkan bahan dan teknisnya yang ada tersedia di daerah setempat seperti kayu, rotan, bambu, daun, akar, kulit, dan sejenisnya. Kemudian dapat juga dikombinasikan dengan material lainnya seperti untuk variasi atau penyatuannya dan hal-hal keperluan lainnya tanpa menghilangkan karakter yang khas tersebut ya. Nah, teknik pembuatan dari kriya ini bisa juga dibantu oleh mekanik gitu ya. Selain dari manual ya, bisa seperti mesin potong, mesin bor, atau alat yang tajam lainnya. Nah, untuk lomba kriya ini, kita ada dua babak ya, tapi dua-duanya daring ya. Jadi kita tidak ada yang langsung seperti tahun lalu. Babak penyisihan, kita menilai secara daring, termasuk SLIN. Nah, penilaian dilakukan untuk memilih 39 peserta yang akan dipilih nanti untuk babak final. Kemudian tentang babak final juga daring. Nah, babak final itu sama seleksinya dengan kabupaten kota ya caranya. Kemudian di babak final juga membuat karya yang sama mainan anak tapi membuat karya baru dan pembuatan videonya juga baru. Sedangkan hal yang teknisnya untuk kabupaten kota, coba diperhatikan bahwa Anda membuat karya itu sambil direkam oleh video. Jadi sambil direkam ya, boleh time lapse dan untuk hal-hal yang tertentu supaya cepat ya durasinya. Jadi peserta, kemudian nomor 2, peserta bekerja menggunakan seragam sekolah atau setiap olahraga ya biasanya ya. Kalau biasanya kriya itu agak berkeringat mengerjakannya, dia jangan pakai seragam olahraga sekolah aja. Peserta diberi kebebasan memilih material dan yang unik gitu ya, memiliki karakter dan sesuai dengan karya yang dibuat. Nomor 4, peserta menggunakan peralatan yang mungkin ada alat yang tajam yang berbahaya ya. Disarankan menggunakan masker atau sarung tangan, kacamata pelindung debu dan sebagainya. Nah, kemudian nomor 5, peserta membuat video boleh diedit ya, mungkin potong sebagian. Total durasinya 5 menit saja dan ya sudah berisi konsep, bahan, alat dan penjelasan teknis lainnya. Jadi prosesnya bisa dipotong-potong, kemudian penjelasan nama dan sebagainya sudah termasuk dalam waktu yang 5 menit itu. Pembuatan video dilakukan dengan mempertimbangkan pencahayaan, sudut pandang, fokus, jangan terlalu jauh, dan audio yang baik gitu.
termasuk penggunaan barangnya tadi. Karena mainan, bagaimana memainkannya. Tapi jangan terlalu lama, mungkin beberapa detik saja. Kemudian untuk nomor 7, format video sebetulnya sudah nanti kan akan distandarkan ya. Bisa dilihat lagi di halaman Puspersnas ya. Kemudian linknya juga demikian dan alamatnya nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 sama nomor 11 itu sudah jelaskan secara detail tadi bagian tim IT-nya. Nah, kriteria penilaian untuk babak penyisihan mengacu pada kriteria yang tercantum di bawah ini. Jadi termasuk nanti akan ada dijelaskan kriteria penilaiannya. Nah, khusus untuk SILN yang Pusat Luar Negeri ini seleksi dilaksanakan juga daring bersamaan dengan penyisian kabupaten kota. Nah, nama filenya seperti yang berikut ini. Jadi ada di sini tercantum negaranya ya. Contohnya umpamanya Kria underscore Intan SILN Kuala Lumpur Malaysia. Jadi ada khasnya kan. Video diunggah ya seperti seperti ketentuan yang sebelumnya. Nah, tautan linknya sama ya dari Dikdas. Nah, materi lomba dan teknis pelaksanaan tingkat nasional. Nah, untuk tingkat nasional, peserta final yang telah lolos ke penyisian yang 39 peserta tersebut, yang termasuk SILN, materi lombanya sama, membuat mainan anak-anak, tapi membuat karya baru dan membuat video baru. Jadi karya dibuat baru dan videonya juga baru, jangan boleh menggunakan video yang lama. Nah, teknis pelaksanaannya dilaksanakan proses pembuatan video yang tingkat final ini akhir dari penyisihan dari babak kabupaten kota. Karya dibuat baru dan direkam sebagai video yang baru. Ini sengaja dihitamkan. Nah, aspek penilaiannya coba diperhatikan. Di Kria ini untuk estetika atau memiliki karakter yang keindahan atau bentuk yang bagus itu dapat 30% ya. Kita tentukan 30%. Kerapihannya itu 25%. Ke kreativitas atau memiliki daya tarik khusus itu 25%. Nah, kualitas material meliputi kekuatan, kekhasan, proses pengolahan material itu 10%. Kemudian fungsi karya atau yang memiliki nilai guna atau manfaat yang baik 10%, totalnya jadi 100%. Nah, ini peraturannya atau sanksi dalam penciptaan karya. Di Kria ditentukan bahwa peserta wajib mengerjakan secara mandiri ya nggak dibantu orang lain. Nah, jadi itu terpantau dari proses karyanya. Karya tidak mengandung sara atau pornografi. Nah, untuk peserta SILN diseleksi bersamaan dengan tingkat peserta nasional. Jadi hasilnya langsung ke tingkat nasional ya. Penetapan atau keputusan juri. Jika terjadi pelanggaran atau juri kata ketentuan pelanggaran lainnya, juri berhak memberikan sanksi pengguguran atau nilai hingga diskualifikasi. Kemudian terakhir, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Demikian dari penjelasan dari Kria untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Zaini atas penjelasannya. Untuk paparan selanjutnya kepada Ibu Iin Mutmainah, juri. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selanjutnya kepada Ibu Elsa Sigar untuk lomba menyanyi solo SD. Kepada Ibu kami persilahkan.
Oke, baik. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada MC yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elsa Sigar, mewakili dari Lomba Menyanyi Solo SD. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang panduan Lomba Menyanyi Solo SD. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan memulai untuk penjelasan menyanyi solo SD, MI, atau sederajat. Ya. Bisa, suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Terdengar ya, oke baik. Lomba ini bertujuan untuk mengasah dan menyalurkan bakat dalam seni olah vokal, di mana dalam ajang ini diharapkan peserta didik dapat mengasah kemampuan dan mengembangkan rasa percaya diri, jiwa besar, dan sportivitas. Selain itu, sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini berfungsi sebagai wadah pengembangan bakat dan sarana ekspresi seni untuk menampilkan karakter suara serta estetika secara optimal. Dalam lomba menyanyi solo SD, kita akan menjalani 2 babak, yaitu babak penyisihan yang akan dilakukan secara daring dan juga babak final yang akan dilakukan secara daring juga. Kita akan membahas tentang babak penyisihan, di mana babak penyisihan dilakukan secara daring, diikuti oleh seluruh peserta terpilih dari kabupaten atau kota dan provinsi, juga sekolah luar negeri Indonesia yang sudah terdaftar. Kemudian setiap peserta menyanyikan 1 buah lagu bahasa Indonesia yang ada pada pilihan. Akan dipilih 1 pemenang dari masing-masing provinsi untuk maju ke babak final. Materi lagu lomba babak penyisihan. Lagu pilihan berbahasa Indonesia. Yang pertama ada Selamanya Untukmu Teman dari Naura. Kedua Kepompong dari Neona. Ketiga Kejar Mimpi Maudy Ayunda. Keempat Bully dari Naura. Kelima Lihatlah Lebih Dekat Yura Yunita. Keenam Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on Seven. Jadi ada 6 pilihan lagu berbahasa Indonesia. Kemudian di babak final juga dilakukan secara daring. Babak final diikuti oleh peserta yang merupakan pemenang babak penyisihan dari setiap provinsi. Peserta di babak final akan menyanyikan 2 buah lagu, yaitu yang pertama adalah lagu wajib dengan iringan musik. Kedua, lagu pilihan berbahasa Indonesia juga dengan iringan musik. Kemudian lagu lomba babak final. Untuk pilihan lagu wajibnya adalah yang pertama Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Ismail Marzuki. Yang kedua Nyiur Hijau, ciptaan Maladi. Yang ketiga Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Sud. Kemudian lagu pilihan berbahasa Indonesia. Yang pertama Selamanya Untukmu Teman dari Naura. Yang kedua Kepompong dari Neona. Ketiga Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda. Keempat Bully dari Naura. Kelima Lihatlah Lebih Dekat dari Yura Yunita. Dan keenam Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on Seven. Baiklah, untuk teknik pelaksanaan, di sini peserta mengirimkan 1 video bernyanyi dan menggugah ke Google Drive atau YouTube pribadi. Kemudian linknya akan dikirimkan ke alamat yang akan tercantum nanti di panduan Juknis yang akan dibagikan. Iringan musik boleh menggunakan MMO atau -1 atau pengiring langsung. Namun pengiring tidak boleh terlihat di dalam video. Alat musik pengiring diperbolehkan gitar, piano, ataupun keyboard. Kemudian peserta diperbolehkan untuk memakai mikrofon ataupun tanpa mikrofon asal kualitas suara wajib terdengar jelas dan jernih. Namun peserta dilarang
menggunakan mikrofon dengan efek built-in. Durasi maksimal 5 menit untuk video babak penyisihan dan juga 10 menit untuk video babak final. Dan ini sudah termasuk dengan perkenalan. Kemudian di sini video diawali oleh peserta dengan menyebutkan nama lengkap, tanggal, hari, asal sekolah, kota dan provinsi, dan kategori yang diikuti, serta lagu yang akan dinyanyikan. Kemudian setelah menyebut semua yang diminta, langsung tanpa jeda peserta mulai bernyanyi. Untuk babak final, peserta akan menyanyikan 2 buah lagu. Lagu pertama dan kemudian langsung disambung dengan lagu kedua. Jadi tidak boleh ada jeda atau tidak boleh diputus dengan editing video. Ya, misalnya contoh narasi di sini, selamat pagi, sore, siang. Nama lengkap, saya bersekolah di mana, dari kota apa, provinsi. Saya sedang mengikuti lomba menyanyi SDFLS 3N 2026 pada hari, sebutkan hari perekaman, tanggal, sebutkan tanggal perekaman, dan akan membawakan lagu, disebutkan judul lagunya apa. Dan apabila di final disebutkan kedua judul lagunya pada saat perkenalan dan nanti saat ditampilkan itu tanpa jeda langsung setelah lagu pertama dilanjutkan dengan lagu kedua. Kemudian video rekaman yang dibuat harus menampilkan ada kalender dan jam dinding dengan jarum yang berjalan untuk menyatakan tanggal dan waktu rekaman dengan penyanyi yang harus ada di dalam satu frame. Jadi jamnya harus jam analog ya. Jadi terlihat ada jarumnya, ada 3 jarum dan jarumnya berjalan. Dan tidak boleh ada pantulan cahaya atau apa, jadi supaya terlihat jarumnya yang berjalan sehingga bisa dilihat nanti. Kemudian video dilarang diedit baik gambar ataupun suara dalam bentuk apapun. Ya, apalagi untuk suaranya tidak boleh menggunakan editing dan juga tidak boleh menggunakan efek ya. Kostum yang digunakan peserta adalah pakaian dengan sentuhan daerah masing-masing dengan tetap menjaga kesopanan dan estetika. Desain baju tidak membatasi ruang gerak dan penampilan. Video yang sudah direkam dimasukkan ke dalam satu folder, kemudian diunggah ke akun Google Drive masing-masing peserta dan juga link Google Drive. Diunggah ke aplikasi Ajang FLS 3N. Tautan link Google Drive juga dibuat tidak private atau restricted agar nanti bisa dibuka dan bisa dinilai. Kemudian kita menuju ke indikator penilaian untuk aspek-aspek yang dinilai. Di sini aspek yang dinilai ada 4 aspek, yaitu yang pertama materi suara, di mana di sini yang akan dinilai ketepatan nada dari awal hingga akhir, kualitas nada, kualitas kejernihan suara atau kebersihan kualitas dari rekamannya ya. Kemudian di sini adalah bobotnya 30%. Yang kedua ada teknik vokal. Di sini bobotnya 30%. Ketiga ada penghayatan 30%. Dan keempat, ada penampilan 10%. Kemudian kita akan melihat di sini ada peraturan dan sanksi. Peraturan adalah peserta hanya diperbolehkan melakukan perekaman visual dan audio standar tanpa melalui editing dengan penambahan efek dan sebagainya. Penampilan peserta lomba menyanyi harus merepresentasikan kemampuan vokal asli peserta, direkam atau ditampilkan secara jujur dan apa adanya. Ketiga, penampilan harus sesuai dengan pedoman FLS 3N menyanyi solo SD yang ada. Ya, jadi harap pedomannya nanti dibaca dengan baik ya sehingga sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Sanksi, peserta akan didiskualifikasi jika melakukan penggunaan editing suara dalam rekaman video, memanipulasi identitas peserta,
melakukan pelanggaran etika selama pelaksanaan lomba, dan tidak mengikuti aturan yang ada di dalam lomba, di dalam pedoman. Baik, kemudian terakhir ada di sini kita lihat penetapan dan juga keputusan juri, di mana penetapan atau keputusan juri itu dilakukan berdasarkan hasil penilaian menyeluruh terhadap peserta dengan mengacu pada pedoman, kriteria, dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Baiklah, itu pedoman dari Lomba Menyanyi Solo SD. Terima kasih dan selamat sampai ketemu lagi nanti di acara FLS 3N SD. Terima kasih, saya persilakan MC. Baik, terima kasih Ibu Elsa Sigar atas penjelasannya. Selanjutnya adalah Lomba Mendongeng SD. Kepada Ibu Iin Mutmainah, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar begini-begini gitu loh. Tidak mengizinkan? Tidak bisa share screen ya. Ya, oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Tabikun. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala BPMP, Provinsi seluruh Indonesia, serta tenaga pendidik, jenjang pendidikan dasar, serta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iin Mutmainah Zakaria. Saya adalah juri untuk Lomba Mendongeng jenjang SD, dan saya akan membacakan apa-apa yang menjadi petunjuk teknis dari lomba ini. Next. Oke. Kegiatan mendongeng merupakan bagian dari tradisi lisan, dan pementasannya adalah bagian dari seni pertunjukan dengan konsep pertunjukan tunggal atau one man show tanpa membaca teks atau naskah cerita. Cerita dalam lomba mendongeng adalah fiksi, bersumber dari buku cerita anak atau karya peserta atau guru atau pelatih, atau folklore lisan yang berkembang di wilayah peserta atau Nusantara. Next. Persyaratannya, untuk persyaratan umumnya Bapak dan Ibu sudah disampaikan ya oleh Bu Isti di pertama tadi, jadi kita langsung saja lanjut ke yang lain. Ya, ada dua lomba ini akan ada beberapa tingkatan. Yang pertama yang jelas itu mendaftar dari sekolah, kemudian lomba tingkat kabupaten kota, dan kemudian masuk ke lomba nasional yang akan dibagi menjadi babak penyisihan dan babak final. Di babak penyisihan kita tetap mengirimkan video peserta yang sudah diberikan oleh peserta pada lomba di tingkat daerah, di tingkat kabupaten kotanya, dan untuk babak final peserta akan wajib mengganti video yang sudah diberikan. Next. Ketentuan pelaksanaan lomba. Tema umum pada tahun 2026 ini adalah menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Tema khususnya, pilihan tema khusus dalam lomba mendongeng di FLS 3N 2026 adalah 1. Kejujuran sebagai warisan leluhur. 2. Tanggung jawab anak bangsa dalam cerita rakyat. 3. Keberanian yang bijaksana dan bukan nekat.
4. Kesetiaan dan keteguhan hati dalam dongeng Nusantara. 5. Kerja keras dan kesabaran dalam kisah tradisi lokal. 6. Menjaga alam, menjaga kehidupan. 7. Kearifan lokal sebagai penuntun hidup generasi muda. 8. Dongeng dari kampungku untuk Indonesia. Next. Materi lomba tingkat kabupaten kota nasional dalam kurung penyisihan dan babak final. Yang pertama, naskah dongeng dapat menyadur dari buku-buku cerita dongeng atau folklore lisan, cerita legenda, cerita rakyat, fabel dari Indonesia. Penggunaan cerita rakyat, penggunaan cerita karya asli atau ide dan cerita ditulis sendiri merupakan nilai tambah. Mendongeng menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sederhana, dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa daerah berbentuk kata, istilah, atau kalimat cerita diperkenankan, asalkan disertakan bahasa Indonesianya. Arti dalam bahasa Indonesia dituturkan dalam bentuk mendongeng setelah bahasa daerah tersebut. Penggunaan bahasa daerah tidak untuk keseluruhan cerita. Selanjutnya, karya dongeng mencerminkan karakteristik usia siswa SD, MI sederajat, serta mengangkat budaya lokal. Next. Setiap peserta dapat memilih isi cerita dalam dongeng sesuai dengan tema khusus di atas. Dalam penyampaian cerita telah disunting dari aspek kekerasan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, percintaan, romantisme yang berlebihan, dan atau perselingkuhan, namun tidak mengurangi esensi cerita yang disadur. Tidak perlu ada kesimpulan atau penyampaian pesan moral di dalam atau di akhir mendongeng. Peserta disarankan menyebutkan judul buku atau sumber cerita, penulis dan ilustrator jika ada, dari buku atau sumber cerita di awal atau di akhir mendongeng. Peserta mengenakan seragam sekolah tanpa riasan wajah atau makeup dan diperbolehkan menambah ornamen kostum yang selaras dengan penyampaian cerita pada lomba penyisihan dan final. Alat peraga diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan. Alat peraga yang digunakan peserta hanya terbatas pada alat dukung cerita dan bukan sebagai dekorasi panggung. Kemampuan lain diperbolehkan untuk ditampilkan selaras dengan cerita, tapi tidak diwajibkan. Kemampuan lain yang dimaksudkan adalah kemampuan dari peserta selain penuturan, seperti menyanyi, menari, memainkan alat musik, dan lainnya. Disarankan penampilan dengan kemampuan lain ini tidak menggunakan alat yang memberatkan atau menggunakan ruang yang luas. Next. Tata cara produksi video lomba. Untuk setiap jenjang lomba. Video mendongeng berdurasi 5-10 menit, maksimal 2 menit untuk perkenalan dan kalimat pembuka, maksimal 8 menit untuk penampilan mendongeng dalam bentuk audio visual dengan rasio 16:9 atau landscape, format MP4 dan resolusi minimal 720p. Ketepatan durasi video mendongeng menjadi salah satu faktor penilaian. Peserta hanya dapat mengirimkan satu video karya yang akan diikutsertakan pada lomba tingkat kabupaten kota dan tingkat nasional dalam babak penyisihan. Bagi peserta yang lolos tingkat nasional babak penyisihan, wajib membuat video mendongeng terbaru yang akan diikutsertakan dalam final nasional. Next. Pengambilan video karya dapat menggunakan gawai atau kamera dengan posisi statis, kamera tidak bergerak, tidak berubah fokus, dan satu arah atau satu sudut pengambilan gambar atau angle tampak bagian depan. Video mendongeng adalah video utuh diambil dalam satu kali perekaman one take video. Video mendongeng peserta tidak diperbolehkan disunting, memotong, menyambung, atau menambahkan. Video mendongeng peserta dilarang untuk ditambahkan ilustrasi musik, suara tambahan, atau video atau gambar tambahan dan grafis. Video karya mendongeng tingkat nasional dikirim melalui ajang aplikasi FLS 3N yang sudah disediakan. Next.
Indikator penilaian. Aspek yang dinilai dalam lomba mendongeng SD MI Sederajat meliputi tafsir cerita menjadi peristiwa 30%, tafsir karakter 20%, tafsir vokal 20%, penghayatan dan proporsi 20%, serta tafsir ruang 10%. Adapun penjelasannya adalah tafsir cerita menjadi peristiwa. Artinya, mendongeng tidak berhenti sebagai rangkaian kata atau narasi, tetapi dialami penonton sebagai kejadian yang seolah berlangsung saat itu juga. Pendongeng tidak sekedar menceritakan suatu kejadian, melainkan menghadirkan kejadian itu secara imajinatif, membuat penonton merasa menyaksikan, mengalami, dan terlibat secara emosional. Peristiwa dalam mendongeng bersifat imajiner dan dramatik. Indikator penilaian aspek cerita menjadi peristiwa meliputi, next. 1. Kejelasan peristiwa cerita. 2. Kekuatan dramaturgi. 3. Penghayatan dan kehadiran. 4. Penggunaan waktu dan ritme. 5. Integrasi gerak vokal dan ruang. 6. Respon spontan penonton. 7. Serta keutuhan cerita dan pesan yang sesuai dengan tema lomba. Next. Yang kedua adalah tafsir karakter. Dalam seni pertunjukan mendongeng, kemampuan pendongeng, tafsir karakter adalah kemampuan pendongeng memahami, memaknai, dan menghadirkan watak, peran, serta relasi tokoh-tokoh cerita melalui tubuh, suara, dan sikap penceritaan. Tafsir karakter tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai penyampai cerita. Tafsir karakter bersifat representatif dan sugestif. Pendongeng menyiratkan karakter, bukan menampilkan secara utuh seperti aktor teater. Dengan kata lain, tafsir karakter adalah proses interpretatif, bukan imitasi total. Next. Indikator penilaian dalam aspek tafsir karakter adalah 1. Ketepatan peran pendongeng sebagai narator. Sebagai narator, pendongeng berfungsi sebagai pemandu cerita, penjelas alur, penghubung antar adegan, penjaga ritme dan fokus penonton. Narator adalah poros cerita, bukan tokoh di dalam konflik. Kedua, ketepatan peran pendongeng sebagai penyampai tokoh atau karakter dalam cerita. Sebagai tokoh, pendongeng menghadirkan karakter cerita melalui perubahan suara, perubahan postur tubuh, gestur khas, ritme bicara tertentu. Pendongeng tidak berpindah identitas sepenuhnya, melainkan memberi penanda karakter yang jelas. Transisi 3 adalah transisi karakter. Momen ketika pendongeng berpindah dari peran narator ke tokoh atau sebaliknya. Next. Tafsir vokal adalah cara pendongeng untuk memahami, mengolah, dan memaknai suara sebagai alat utama penceritaan, sehingga suara tidak hanya berfungsi menyampaikan kata, tetapi juga membangun suasana, membedakan karakter, mengatur alur, menyalurkan emosi, dan mengarahkan imajinasi pendengar. Dalam mendongeng, vokal adalah panglima utama, sementara gerak dan properti berfungsi mendukung. Next. Indikator penilaian dalam aspek tafsir vokal meliputi 1. Tempo adalah kecepatan berbicara dalam mendongeng, cepat, sedang, lambat, berkaitan langsung dengan suasana cerita, tingkat ketegangan, dan kondisi emosional tokoh. 2. Irama adalah pola naik turun dan panjang pendek suara dalam kalimat atau dan paragraf cerita. Irama membuat dongeng terasa hidup dan musikal meskipun tanpa musik. 3. Artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan bunyi, kata, dan kalimat sehingga cerita dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. 4. Dinamika permainan vokal adalah variasi kekuatan volume, warna, suara, dan emosi sepanjang pertunjukan. Dinamika membuat dongeng menjadi tidak monoton, penuh kejutan, dan kaya emosi. Next. Penghayatan dan proporsi. Penghayatan adalah proses batin pendongeng dalam memahami, merasakan, dan memaknai cerita beserta nilai, suasana, dan konflik di dalamnya. Sehingga cerita yang disampaikan terasa hidup, jujur, dan meyakinkan, tanpa harus dimainkan secara teatrikal berlebihan. Indikator penilaian aspek penghayatan dalam mendongeng meliputi 1. Penghayatan terhadap cerita. 2. Penghayatan terhadap tokoh. 3. Penghayatan terhadap suasana. 4.
4. Penghayatan terhadap nilai. Next. Proporsi adalah kemampuan pendongeng mengatur keseimbangan antara berbagai unsur pertunjukan sehingga tidak ada aspek yang berlebihan, mendominasi atau justru hilang. Proporsi adalah seni mengukur seberapa jauh sesuatu ditampilkan. Indikator penilaian aspek proporsi meliputi 1. Proporsi emosi, 2. Proporsi narasi dan dialog, 3. Proporsi vokal dan gerak, 4. Proporsi imajinasi dan visual, 5. Proporsi tempo dan ritme. Ini untuk menjaga supaya pendongeng tidak over ya. Next. Selanjutnya adalah tafsir ruang. Dalam seni pertunjukan mendongeng, tafsir ruang adalah cara pendongeng memahami, mengolah dan memaknai ruang pertunjukan, baik ruang fisik maupun ruang imajiner sebagai bagian dari bahasa bercerita. Dalam mendongeng, tafsir ruang menentukan kejelasan alur cerita, kekuatan imajinasi penonton, efektivitas pesan nilai dan emosi. Indikator penilaian pada aspek tafsir ruang dalam seni pertunjukan mendongeng adalah 1. Artistik. Dalam mendongeng, artistik adalah segala unsur visual yang membantu membangun dunia cerita. Bersifat sugestif, bukan realistik. Artinya adalah satu benda bisa bermakna banyak hal, tergantung tafsir dan cara pendongeng memainkannya. Meliputi properti, alat peraga, dan kostum sederhana. Next. Blocking. Blocking adalah penataan posisi pendongeng di dalam ruang pertunjukan termasuk titik berdiri, arah hadap, perpindahan posisi, jarak dengan penonton atau kamera. Blocking dalam tata bahasa ruang dapat membantu penonton memahami siapa yang berbicara, di mana kejadian berlangsung, perubahan situasi, dan emosi. Ketiga, gerak tubuh atau movement. Pendongeng yang sadar dan bermakna meliputi langkah, gestur tangan, perubahan postur, level tubuh berdiri, membungkuk atau duduk. Gerak dalam mendongeng bukan tari, tetapi bahasa tubuh yang mendukung cerita. Next. Kita lanjut ke interval penilaian pada setiap indikator. Poinnya 60 sampai 65 itu kurang. Poin 2, poin 70 sampai 75 cukup. 3, poin 80 sampai 85 baik. 4, poin 90 sampai 100 sangat baik. Next. Ya, demikianlah penjelasan dari lomba mendongeng jenjang SD FLS 3N 2026. Terima kasih. Terima kasih Ibu Isin atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, kami serahkan penjelasan paparan kepada Ibu Ratna Ayu Budiati selaku juri lomba menulis cerita SD. Kepada Ibu, kami persilahkan. Dari screen, nggak bisa share screen, mendadak. Bu aja. Ini filenya. Tadi padahal bisa. Tadi bisa. Oke, dari tadi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Ya, selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Saya Ratna Ayu dari bidang lomba menulis cerita akan menjelaskan mengenai teknis bagaimana persyaratan dan lain sebagainya. Silakan main langsung. Nah, lomba menulis cerita ini merupakan cerita fiksi tertulis secara kreatif dan menarik. Harus mengandung unsur-unsur yang pertama tema, tokoh, plot, latar belakang, dan gaya bahasa. Sumber cerita dapat berasal dari imajinasi, referensi, pengamatan, pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Ketentuannya, cerita ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
cerita harus asli, karya peserta, buatan peserta, bukan menggunakan akal imitasi atau AI ya. Ditegaskan keaslian ceritanya dengan surat pernyataan keaslian yang ditandatangani di atas materai tempel 10.000. Dan berikutnya tidak boleh. Ini yang paling utama, ini nanti akan ketahuan ya. Kalau menggunakan AI itu akan terbaca kok. Karya belum pernah dipublikasikan di media apapun. Materi cerita tidak mengandung diskriminasi terhadap suku, agama, ras, etnis, atau kelompok tertentu, serta bebas dari unsur kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi. Format penulisan. Fontnya ditulis dengan font Calibri ukuran 12 spasi 1,5 di ukuran kertas A4 dengan margin 2,54 cm di setiap sisi, dan panjang ceritanya ini adalah 500 sampai 1.700 kata. Ya. Kemudian berikutnya, karya tidak perlu disertai kesimpulan, pesan moral secara eksplisit, ilustrasi sampul maupun ilustrasi isi. Tidak perlu, hanya tulisan teks saja. Berikutnya, naskah lomba harus memuat cabang lomba, judul karya, nama lengkap peserta, nama sekolah, kabupaten atau kota, dan provinsi pesertanya di mana. Mekanisme lombanya akan diadakan 2 tahap, yakni tingkat kabupaten atau kota dan nasional dengan mengikuti standar prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh Puspresnas ini secara daring ya. Pelaksanaannya tingkat kota dilaksanakan memilih 1 peserta lomba menulis cerita yang berhak maju ke tingkat nasional. Jadi setiap kabupaten nanti melaksanakan lombanya masing-masing di kabupaten atau kotanya. Kemudian nanti juara satunya menjadi perwakilan untuk dilanjutkan ke tingkat nasional untuk dilaksanakan lomba jenjang penyisihan ya. Lomba di tingkat kabupaten atau kota dapat dilaksanakan secara daring atau luring sesuai kebijakan kabupaten atau kota masing-masing dengan tata cara yang mengacu pada panduan teknis pelaksanaan FLS 3N 2026. Dalam lomba tingkat kabupaten atau kota, peserta harus memilih 3 tema ini, salah satu di antara 3. Yang pertama, menjaga bumi. Yang kedua, aku dan pahlawan. Yang ketiga, merawat budaya dan tradisi. Pilih salah satu dari ketiganya dengan genre tulisan yang bebas. Karya peserta wajib diunggah ke akun Google Drive masing-masing. Pastikan akses filenya diatur ke siapa saja yang memiliki dapat melihat ya, jangan di private atau restricted. File diberi nama berikut ini, nama peserta, kemudian garis bawah atau underscore cabang lomba, underscore nama sekolah. Peserta wajib mengunggah tautan link Google Drive karya tersebut ke dalam sistem aplikasi lomba sesuai format yang ditentukan. Peserta mengunggah surat pernyataan keaslian karya dibubuhi materai tempel 10.000 dan ditandatangani peserta. Surat pernyataan keaslian karya tercantum dalam lampiran pedomannya, nanti ada, bisa dilihat. Juri tingkat kabupaten kota akan menilai semua karya dan menentukan 1 karya terbaik dari setiap kabupaten atau kota yang berhak maju ke tingkat nasional untuk mengikuti babak penyisihan. Nah, pelaksanaan FLS 3N tingkat nasional yang seleksi pertama ini terdiri atas 2 babak penyisihan dan final. Kemudian pada babak penyisihan akan dipilih 39 peserta. Masing-masing merupakan peserta terbaik perwakilan dari 38 provinsi dan 1 SILN yang lolos ke babak final. Babak final dilaksanakan secara daring. Pada babak final, setiap peserta wajib menyediakan sendiri gawai elektronik, laptop, tablet, komputer atau telepon pintar sebagai perangkat untuk menulis karya. Pada babak final,
setiap peserta wajib menyediakan 1 gawai ponsel atau gawai lain yang menyediakan kamera ya, yang diletakkan di belakang peserta sebagai perangkat untuk memantau proses penulisan karya. Kamera zoom dari laptop atau komputer dan kamera ponsel pemantau harus selalu menyala sepanjang lomba. Jadi ada 2 kamera yang harus tetap menyala sampai lombanya berakhir. Peserta menulis cerita di Google Docs menggunakan 1 akun email yang telah didaftarkan ke panitia. Sebelum lomba final akan diadakan pembekalan teknis atau technical meeting yang di dalamnya akan dibacakan aturan-aturan lomba, ketentuan karya, dan cara pengiriman karya. Kemudian jadwal pembekalan teknis akan diberitahukan melalui surat pengumuman yang dapat dilihat di laman dan Instagram Pusat Prestasi Nasional. Tema cerita yang dilombakan dalam babak final akan diumumkan sesaat sebelum lomba. Jadi bedanya dengan di tingkat kabupaten dan nasional pasti akan ada. Jadi jangan sama. Naskah lomba harus memuat judul cerita, nama lengkap peserta, sekolah, dan provinsi. Peserta harus menulis di dalam ruangan yang ditentukan. Lomba akan berlangsung selama 4 jam. Tapi apabila peserta sudah selesai sebelum 4 jam, boleh mengumpulkan sebelum waktunya habis. Peserta tidak boleh berkomunikasi dengan pendamping atau orang lain selama lomba lewat media percakapan atau chat yang mengarahkan pada pemberian bantuan terkait penulisan karya. Panitia akan menyediakan fasilitator yang dapat dimintai bantuan apabila terdapat masalah teknis terkait lomba. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama mengikuti proses lomba secara daring. Juri dan fasilitator akan memantau proses penulisan cerita, terutama untuk memastikan kejujuran peserta. 19. Karya harus dikumpulkan dalam tengah waktu yang ditentukan melalui surel atau email yang disediakan dengan judul file sebagai berikut. Nama peserta, _sekolah, _provinsi. Dan dalam setiap tahapan, juri berhak melakukan validasi terhadap karya apabila dianggap perlu melalui wawancara dengan peserta. Teknis wawancaranya nanti akan dibicarakan. Nah, indikator penilaian pada seleksi tingkat kabupaten atau kota dan nasional ini ada 4. Yang pertama, kesesuaian dengan tema itu 20%, kreativitas pengolahan cerita 30%, bahasa 20%, kepaduan unsur cerita yang berisi tokoh, konflik, alur, dan latar itu 30%. Dengan nilai 61-70 itu kurang. Misalnya tidak sesuai dengan peraturan, karya tidak selesai, atau karya tidak memenuhi standar aspek-aspek dasar. 71-80 itu adalah cukup, baik dalam beberapa aspek, tetapi lemah dalam aspek-aspek lain. 81-90 itu baik, cukup baik secara keseluruhan, tetapi masih mengandung beberapa ketidaksempurnaan. Dan 91-100 itu adalah sangat baik, baik dalam segala aspek, mendekati sempurna. Sanksi. Apabila pada saat lomba atau di kemudian hari peserta terbukti melakukan plagiarisme, mengirimkan karya yang bukan murni ciptaannya atau dibuat dengan akal imitasi atau AI, dan atau melakukan kecurangan lainnya, peserta akan didiskualifikasi serta dilarang untuk ikut serta dalam lomba serupa di masa mendatang, dan hadiah atau penghargaan dan gelar yang telah diterima atau apabila telah diterima akan dicabut serta harus dikembalikan. Pelanggaran terhadap aturan teknis penulisan dan pengiriman karya dapat berakibat pada pengurangan nilai dan atau diskualifikasi. Nah, untuk diingat, ini pada saat peserta mengunggah karya, pengalaman dari tahun kemarin, ini barangkali dari fasilitator sekolah,
Dokumen peserta yang ada itu ada yang memuatnya hanya video peserta sedang menulis, bukan bentuknya teks gitu ya. Jadi kalau bisa dipastikan kembali bahwa itu adalah tulisan karya peserta, bukan juga video tulisannya dalam komputer gitu ya. Kemudian setting di Google Drive-nya jangan lupa jangan dikunci karena ada beberapa juga yang harus kami konfirmasi ulang untuk membuka kunci tersebut. Sekali lagi nanti apabila pedomannya sudah didapat, baca sekali lagi dengan cermat, perlu berulang-ulang agar tidak terjadi kesalahan karena kesempatan tidak datang 2 kali ya. Ini kasihan nanti para pesertanya. Kemudian di babak penyisihan dan final nanti, kalau ada yang lolos dari babak penyisihan dan di final biasanya temanya akan berbeda, jangan dibuat sama tokohnya atau cerita biasanya hanya dibolak-balik sedikit. Kalau bisa dibuat berbeda, harus dibuat berbeda dengan di penyisihan. Nanti karena itu akan mengurangi nilai jika ceritanya hanya diolak-alik sedikit aja, dibolak-balik. Demikian, semoga jelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ibu Ratna Ayu atas penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah penjelasan dari Lomba Pantomim SD. Kepada Bapak Stepanus Hermawan, kami persilahkan. Sudah bisa share screen ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Stepanus Hermawan, biasa dipanggil Ciprut. Saya juri pantomim. Sebentar. Saya akan agak tertutupi dengan ya. Saya juri pantomim tingkat sekolah dasar. Izinkan saya untuk menjelaskan tujuan lomba pantomim dari awal, langsung saja supaya cepat. Melalui pantomim dapat membentuk karakter dan mental peserta didik sebagai pribadi yang percaya diri, sportif, dan kreatif. Kemudian mengasah daya imajinasi untuk meningkatkan fokus, daya cipta atau kreasi, serta berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan semangat pantang menyerah dalam segala proses kehidupan. Wadah mengembangkan potensi diri, minat, dan bakat peserta didik dalam bidang seni, khususnya seni pantomim, tingkat nasional maupun internasional, memberikan pengalaman estetik dalam berkarya. Lalu materi lomba seleksi tingkat kabupaten kota, peserta adalah 2 grup, dua orang. Peserta boleh laki-laki ataupun perempuan atau kombinasi, jadi boleh laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Materi karya lomba wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Kostum dan makeup pantomim disiapkan sendiri oleh peserta. Tidak diperbolehkan menggunakan properti apapun. Peserta wajib menggunakan musik instrumental atau musik tanpa lirik, menghindari musik yang berhak cipta atau copyright dari karya orang lain. Ini yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, perlu diperhatikan. Jadi tidak ada musik menggunakan iringan grup band dari manapun itu, tapi menggunakan musik instrumental. Gitu ya. Untuk mengakses musik iringan, peserta bisa mendownload link sebagai berikut. Lalu peserta diperbolehkan memilih, meramu, menyunting musik iringan atau menambahkan efek suara sesuai kreativitas masing-masing. Penggunaan latar belakang ini juga perlu diperhatikan karena ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan latar belakang harap disesuaikan dengan kostum yang akan dipakai penampil supaya tidak senada untuk lebih memperjelas gerakan penampil. Jadi seandainya teman-teman nanti akan tampil dengan backgroundnya putih, jadi pemilihan kostumnya diusahakan untuk selain putih. Jika teman-teman menggunakan background hitam atau background hitam, diusahakan kostumnya selain hitam. Begitu ya, ini harus diperhatikan karena untuk memperjelas gerakan penampil.
Yang berikutnya, juri berhak mengurangi nilai, menurunkan peringkat, dan atau diskualifikasi sebagai sanksi jika peserta tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Hasil keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Teknis pelaksanaan lomba tingkat kabupaten kota. Yang pertama, peserta menampilkan karya pantomim secara daring atau daring atau luring sesuai dengan kebijakan masing-masing dinas pendidikan dan merujuk pada panduan teknis pelaksanaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional 2026 yang diterbitkan oleh Puspresnas. Durasi penampilan 5 menit sudah termasuk presentasi karya, kemudian durasi tidak mempengaruhi penilaian, kostum dan makeup pantomim disiapkan oleh peserta. Penggunaan latar belakang ini sama tadi yang patut diperhatikan. Terus tidak boleh menggunakan properti apapun. Untuk materi lomba tingkat nasional, peserta adalah 2 orang. Peserta boleh laki-laki, perempuan, atau kombinasi. Materi karya lomba wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Kostum dan makeup pantomim disiapkan sendiri. Tidak diperbolehkan menggunakan properti. Lalu ini menggunakan musik instrumental seperti sebelumnya. Lalu masih sama, tidak boleh mengedit musik. Latar belakang juga masih sama. Terus pengurangan nilai juga sama, musik juga, dan keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, ini untuk babak penyisihan. Ini dilakukan daring, diikuti oleh juara 1 masing-masing dari kabupaten atau kota yang lolos dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta mengirimkan video karya pantomim yang diunggah ke akun Google yang disiapkan oleh panitia, terus video format dalam bentuk MP4, resolusi minimal 720p. Peserta diperbolehkan untuk mengembangkan dan memaksimalkan karya sebelumnya. Peserta wajib mempresentasikan sinopsis karya pantomim. Durasi penampilan 5 menit sudah termasuk presentasi karya. Ini yang harus diperhatikan juga. Pada saat presentasi sinopsis karya harus tersampaikan dengan jelas. Dan perkenalan presentasi sinopsis tidak perlu menggunakan make up atau kostum dan gerakan pantomime. Ini juga beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Sebelumnya sudah menggunakan make up, kostum, lalu dengan gerakan pantomime. Ini tidak perlu, masih pakai seragam, tidak perlu make up, dan tidak perlu menggunakan gerakan pantomime. Suara pada saat presentasi harus terdengar dengan jelas. Mohon untuk memperhatikan kualitas videonya supaya suaranya terdengar dengan jelas. Lalu materi video harus jelas dan terang sehingga ekspresi dan gerak tubuh peserta dapat terlihat jelas. Kostum dan makeup pantomim disiapkan oleh peserta. Ini juga poin 11 yang harus diperhatikan. Menggunakan makeup dimohon untuk mengikuti garis muka dan mengikuti ornamen wajah asli. Nanti saya akan tunjukin contoh makeup pantomim yang akan dipakai ya, jadi tidak mengkreasikan muka misalkan dengan bibir di kanan kiri atau kecil gitu. Nanti akan saya berikan contoh. Penggunaan latar belakang harap disesuaikan dengan kostum yang dipakai penampil. Ini masih sama ya tadi, penggunaan backdrop atau background. 13, kostum yang dipakai wajib memiliki unsur-unsur kedaerahan dan durasi tidak mempengaruhi penilaian. Oke. Untuk teknis pelaksanaan final, ini daring juga, diikuti oleh 1 dari 38 provinsi dan 1 ISLN dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta menampilkan karya pantomim dan tema sama pada saat babak semifinal, video format bentuknya MP4 dan resolusi 720p. Peserta diperbolehkan untuk membanggakan dan memaksimalkan karya, durasi penampilan 7 menit, 2 menit lebih panjang dari sebelumnya, sudah termasuk presentasi karya. Pada saat presentasi, sinopsis karya harus terdengar dengan jelas. Perkenalan dan presentasi sinopsis tidak perlu menggunakan gerakan, makeup, dan kostum pantomim. Penggunaan makeup dimohon untuk mengikuti garis muka dan mengikuti ornamen wajah asli seperti sebelumnya. Materi video harus jelas, terang, sehingga ekspresi dan gerak tubuh peserta terlihat dengan jelas. Kostum dan makeup pantomim disiapkan oleh peserta. Kostum yang dipakai wajib memiliki unsur kedaerahan. Penggunaan latar belakang harap disesuaikan dengan kostum, lalu durasi tidak mempengaruhi penilaian. Oke, untuk tema tahun ini, tema karya pantomimnya adalah Pantang Menyerah.
yaitu menggali semangat peserta didik dalam belajar dan peduli terhadap alam dan sesama yang membawa dampak baik sebagai fondasi dalam mewujudkan cita-cita di masa depan. Materi pantomim yang ditampilkan berakar pada budaya bangsa Indonesia dan tidak menyinggung pornografi, agama, ras, antar golongan, dan suku. Peserta menyertakan sinopsis karya yang ditampilkan diunggah pada sistem aplikasi Ajang berformat PDF atau doc dengan mencantumkan format penamaan file, judul pantomim, underscore nama sekolah, underscore provinsi. Nah, ini indikator penilaiannya. Untuk konsep, itu kriterianya adalah daya imajinasi dan kesesuaian tema, itu bobotnya 20%, gerak, kriterianya teknik gerak, kelenturan, kesesuaian materi karya, komposisi bentuk dua pemain, itu bobotnya 30%, aspek ekspresi, itu mencangkup mimik wajah, penjiwaan, dan kesesuaian materi karya, bobotnya 20%, untuk aspek kreativitas, itu mencangkup perkenalan, menjelaskan cerita, dan kostum, itu bobotnya 20%. Oke, untuk konsep, saya jelaskan bagaimana peserta membangun ide cerita, kreativitas kesesuaian dengan tema cerita, dan desain pertunjukan dari awal hingga akhir, meliputi daya imajinasi konsisten dengan benda imajiner, hubungan sebab akibat antara adegan, serta hubungan karakter yang telah diciptakan. Untuk aspek gerak, penilaian gerak di sini terdiri dari variasi gerakan yang ditawarkan, kelenturan dan keseimbangan saat melakukan gerak indah, harmonisasi dan sinkronisasi gerakan dengan timing musik, sampai pada kekompakan gerak bersama teman main di atas panggung. Untuk aspek ekspresi meliputi ekspresi wajah, penghayatan memasuki peran, dan perubahan-perubahan yang terjadi saat emosi yang berbeda muncul di dalam cerita. Kreativitas dapat dilihat saat peserta memperkenalkan dirinya dan menjelaskan cerita yang akan dibawakan, termasuk bagaimana peserta merancang kostum. Apabila juri, ini peraturan dan sanksi, apabila juri menyaksikan ada peserta lomba yang melanggar ketentuan di bawah ini, peserta akan dikurangi nilainya, bahkan didiskualifikasi. Plagiarisme dalam penciptaan karya yang ditampilkan sudah pernah ada, ini yang termasuk plagiarisme ya, karya yang ditampilkan sudah pernah ada di media sosial seperti YouTube atau media lainnya, atau mirip karya orang lain yang pernah yang bisa dideteksi. Di dalam cerita lomba terdapat unsur-unsur yang menyinggung pornografi, agama, ras, antar golongan, dan suku. Terdeteksi menggunakan musik yang berhak cipta orang lain. Lalu pengurangan nilai terjadi ketika peserta tidak melakukan gerak tubuh imajiner, ekspresi wajah, dan menggunakan makeup yang berlebihan. Nah, ini contoh makeup pantomim yang tadi, yaitu mengikuti garis muka lalu menyesuaikan ornamen yang ada di wajah. Jadi untuk alis mengikuti alis, ada eyeliner juga mengikuti di bawah mata, bibir mengikuti bibir. Jadi tidak perlu membentuk-bentuk bibir dengan kreativitasnya gitu ya. Jadi cukup supaya ekspresinya bisa lebih mudah ditangkap. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Stefanus atas penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah Ibu Hani Herlina selaku juri lomba seni tari SD. Kepada Ibu Hani kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih hadir di paparan FLS 3N ini. Kenalkan saya Hani Herlina, juri tari SD. Izinkan saya untuk memaparkan panduan FLS 3N tahun 2026. Saya coba share ya.
Lihat, Kak. Bisa nggak, Bu? Bisa bantu? Oke. Ya. Baik, yang pertama adalah latar belakang untuk seni tari SD ini adalah Festival Karya-Karya Cipta Baru yang sesuai dengan usia dan psikologi anak. Pada dasarnya, anak-anak di usia SD atau sederajat memiliki kecenderungan meniru atau mimesis, ruang imajinasi yang tidak terbatas, mudah menerima pengaruh dari lingkungan keseharian, namun kemampuan motoriknya belum sempurna. Mengenalkan tari kepada peserta didik tingkat SD atau sederajat dapat melalui rasa kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan alam, sosial, tradisi keseharian di sekitar mereka. Baik, adapun tujuan dari lomba ini, tari SD ini adalah satu, mengenalkan seni tari dalam bentuk tari kreasi baru yang mengacu pada muatan lokal. Mengembangkan kepribadian anak seperti pengenalan moral, budaya, adat istiadat, dan lainnya. Meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk bisa mempertunjukkan keahliannya khususnya di bidang seni tari. Yang keempat, mengembangkan kreativitas anak dari unsur-unsur tari, ruang, waktu, tenaga, dan imajinasi anak. Lanjut. Baik. Adapun tema besar dari FLS 3N 2026 ini adalah menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Sedangkan subtema untuk tari SD yaitu keberagaman dalam persatuan. Jadi nanti tema ini bisa bersumber dari cerita rakyat atau permainan atau biasa tradisi-tradisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke, syarat keikutsertaan atau kriteria peserta. Tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa peserta saat ini untuk tahun ini berjumlah 3 orang. Ini adalah hasil diskusi di mana pelaksanaan untuk lomba tahun ini adalah daring. Jadi untuk memudahkan proses dan jika melakukan pilihan 3-5 orang agak mungkin bisa agak menyulitkan ya, agak merepotkan. Jadi kami sepakati untuk peserta lomba untuk di tahun ini adalah 3 orang. Kemudian peserta mempersiapkan karya tari baru yang berakar dari budaya lokal masing-masing dan sesuai usia anak. Ya, jadi tolong perhatikan bahwa untuk tari SD ini harus menyesuaikan usia anak. Kemudian pengolahan gerak berpijak dari gerak-gerak tradisi yang sudah dikembangkan dan disesuaikan oleh tema. Durasi karya 5-7 menit. Musik iringan menggunakan recording dalam bentuk MP3. Kostum tari, tata rias, dan penunjang lainnya harus disesuaikan dengan tema dan usia penampilan. Yang ketujuh, kostum tari, tata rias, dan yang ke-8, properti tari tidak diperkenankan menggunakan benda tajam, kecuali properti tersebut dibuat berupa imitasi dan aman untuk mendukung karya peserta. Yang ke-9, menyerahkan sinopsis, menjelaskan konsep garap antara lain judul karya, sinopsis karya, nama peserta, asal sekolah, penata tari, penata musik, penata kostum. Mohon diperhatikan juga, ini harus dikirimkan ya Bapak Ibu, karena jika sinopsis karya tidak ada di salah satu elemen ini tidak ada, seperti misalnya sinopsis ya, tidak ada, itu akan mengurangi nilai. Karena apa? Karena kami juga tidak mengetahui apa yang mereka buat atau mereka tampilkan. Gitu. Seperti itu ya, Bapak Ibu.
Ketentuan lomba tingkat kabupaten kota. Seleksi tingkat kabupaten atau kota dapat dilakukan secara daring atau luring. Ya, karena ini masih mandiri, jadi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ya, jadi jika dilakukan secara luring, maka ketentuan itu disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Bagi kabupaten atau kota yang melaksanakan daring, terdapat ketentuan sebagai berikut. Peserta membuat video dokumentasi karya berformat MP4. Perekaman karya wajib dilakukan di ruang tertutup, berukuran sesuai dengan kebutuhan karya koreografinya, dalam kurung black box atau proscenium. Jadi, ada perbedaan dengan tahun lalu. Tahun lalu kami masih memberikan dua pilihan antara outdoor atau indoor. Tapi sesuai pengalaman yang sudah kami lihat, banyak sekali teman-teman yang melaksanakan recording di luar itu tidak sesuai dengan tema yang diangkat, gitu. Jadi kadang-kadang ada yang di jalan atau dengan di jalan raya ya. Kemudian ada yang harus hujan-hujanan gitu. Jadi itu tidak terlalu mendukung dari karyanya itu sendiri. Jadi kami putuskan untuk tahun ini semuanya di dalam ruangan indoor, baik itu dalam bentuk black box atau panggung proscenium. Posisi kamera dari depan tidak boleh bergerak atau statis untuk sebagai kebutuhan dokumentasi karya sesuai tampilan di panggung. Jadi tidak boleh juga ada editing, ya. Jadi harus one take. Kemudian jarak yang cukup antara penari dan kamera untuk memperlihatkan secara utuh peristiwa karya dari awal hingga akhir. Yang kelima, dokumentasi karya direkam dalam bentuk video dengan resolusi 750 pixel. Kemudian peserta mengirimkan deskripsi karya dalam bentuk PDF. Durasi 5-7 menit terhitung dari tarian dimulai. Jadi bukan dari terlihatnya judul atau sinopsis atau pengenalan diri ya. Jadi 5-7 menit itu terhitung dari tarian dimulai. Kemudian dilarang menggunakan iringan musik tari yang sudah ada. Jadi tolong diperhatikan untuk iringan musik sebaiknya dengan iringan musik yang baru. Ya, tidak memakai potongan-potongan tarian yang sudah ada atau menggunakan iringan yang orang lain punya tanpa izin. Kemudian hindari spanduk atau X-banner kegiatan di backdrop atau area panggung. Jadi kami harapkan untuk area panggung itu clear. Jadi hitam, backdrop itu hitam. Jadi tidak ada lagi dipasang spanduk belakangnya atau di depannya ada X-banner tentang kegiatan ini agar bisa memaksimalkan suasana yang mau disampaikan di karyanya itu sendiri. 10, video karya tari dikirim ke link panitia yang sudah ditentukan. Kemudian ke-11, link video dapat dibuka langsung oleh Dewan Juri tanpa harus meminta akses. Jadi pengalaman kemarin, saya harap tolong dicek kembali ya Bapak Ibu. Untuk link ini, para juri sudah siap membukanya. Jadi jangan lagi kami harus meminta-minta akses. Dan nanti akan dikirimnya ke email pribadi. Itu tolong dihindari, jangan sampai terjadi seperti itu. Semuanya satu pintu pada panitia Puspresnas FLS 3N. Jadi tolong diperhatikan ya untuk link video ini. Kemudian memiliki surat izin pakai musik dari penata musik. Jadi tolong jika komposernya memang mengizinkan untuk memakai musiknya, disertakan
surat izin dari penata musik tersebut. Ya, untuk babak penyisihan, ini babak penyisihan dilakukan secara daring. Peserta penyisihan merupakan juara hasil kurasi tingkat kabupaten atau kota. Perekaman karya wajib dilakukan di ruangan tertutup berukuran sesuai dengan kebutuhan karya, koreografinya black box atau proscenium, sama ya. Serta dapat menyempurnakan karya babak penyisihan tanpa mengubah judul atau konsep garapannya. Jadi jika yang tadinya misalnya di tingkat kabupaten atau kota itu secara luring dan ingin merekam ya, memvideokan karyanya, itu bisa menyempurnakan kembali karyanya untuk ke babak penyisihan. Begitupun peserta yang sudah melakukan perekaman. Jika ingin memperbaiki karyanya, silahkan. Tanpa harus merubah, tapi tidak boleh merubah secara total. Peserta dapat memperbaiki hasil video. Oke. Ya, babak final tingkat nasional. Tahap babak final tingkat nasional diikuti oleh tim terbaik setiap provinsi dari hasil seleksi babak penyisihan. Lomba tari kreasi tahap final dilaksanakan secara daring. Karya yang dikirim merupakan karya yang sama dari seleksi tingkat babak penyisihan. Peserta dapat memaksimalkan kembali karya dan mengirimkan video ke panitia. Poin selanjutnya hampir sama dengan yang tingkat penyisihan, babak penyisihan, dan wilayah kota. Oke, ini adalah indikator penilaian tingkat kabupaten kota dan babak penyisihan juga babak final. Jadi ada ide gagasan, terus bobotnya 15%, teknik 25%, penampilan 30%, kreativitas 30%, jadi totalnya adalah 100%. Elemen dari penilaian ini adalah untuk ide gagasan adalah orisinalitas ide gagasan, ya, gerak dikembangkan dari ragam tari tradisional atau non-tradisi. Ketiga, bersumber dari cerita rakyat, legenda, hikayat bermain, dan permainan juga sejenisnya yang mencakup salah satu tujuan kebiasaan anak. Yang kedua adalah teknik, ya, itu 25%. Penguasaan gerak, teknik gerak, pengolahan ruang, pengolahan waktu, pengolahan tenaga. Dan penampilan adalah pengolahan ruang pentas, tata rias, tata busana, ekspresi, harmoni, penggunaan properti. Kreativitas memiliki kebaruan, memiliki inovasi, kesesuaian dengan perkembangan anak, musik iringan. Ya. Baik, peraturan penciptaan karya. Karya yang diajukan adalah murni karya baru yang belum pernah dipentaskan. Jadi jangan juga memotong atau mengambil karya yang sudah ada terus dimasukkan ke karya barunya nih, gitu. Jangan ya, karena itu akan terlihat. Kalau diketahui itu ada, unsur itu ada, maka itu akan mengurangi nilai. Kemudian memiliki surat izin pakai musik iringan, tari dari komposer yang bersangkutan, tidak melebihi durasi yang ditentukan, tidak mengandung sara, pornografi, provokatif, dan politik. Dan selain itu, hasil dari final juri adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Hani Herlina dan narasumber yang lainnya.